ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sumber kemenangan kami. Amin. Kau sumber kekuatan kami. Amin. Yes. Amin. Kau layak Tuhan. Amin. Amin. Percaya Tuhan, Kau tamu istimewa, You are here Lord. Dan kami hormati, kami tinggikan, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik. Thank you Jesus. In Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Percaya Tuhan. Kami hanya ingin mau berterima kasih Tuhan dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belongs for you Lord. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
menyembamu seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau akan selalu ada buat kami Tuhan. Engkau akan selalu ada di setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan Engkau every day Lord, every hour Lord. Amin. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku
rambutku tak akan terjatuh tanpa oh yeah. Tuhan selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Tuhan selalu menolong. Kau yang mengalami pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Selalu selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Engkau tiada yang tersembunyi. Kau tahu seluruh isi hatiku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya amin. Kasih boleh taruh tangan kita di dada. You know us so well. Say, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau yang
Kerinduan kami cuma satu, Tuhan, ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kerinduan kami, Tuhan, ingin selalu, Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. Itulah kerinduan kami, Tuhan, saat ini. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Berbicaralah buat kami, Tuhan, saat ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan. Dan bicaralah buat kami saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat yang 46 sampai ke 52. Firman Tuhan ini mencatat tentang seorang yang bernama Bartimius. Dikatakan di firman Tuhan ini dia buta. Dan dia pekerjaannya adalah meminta-minta atau menjadi seorang pengemis. Ketika Yesus keluar dari Yeriko, saudara, dan Bartimius tidak bisa melihat Yesus, tapi dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Kemudian Bartimius berseru kepada Yesus, karena begitu banyak orang yang ada bersama-sama dengan Yesus, bahkan juga murid-muridnya. Bartimius cuma hanya bisa berseru, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia berseru, orang banyak berkata, kamu diam. Orang-orang menyuruh Bartimius untuk diam. Tetapi Bartimius semakin keras dia berseru. Dia katakan, Yesus kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Yesus mendengar seruan daripada Bartimius, dia berhenti. Dan dia memanggil Bartimius. Dan dia bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Dia katakan, aku ingin sembuh. Maka itu dikatakan ayat selanjutnya, lalu Yesus saudaraku berkata kepada Bartimius, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi firman Tuhan ini menceritakan tentang keadaan Bartimius. Dikatakan tadi buta, dan akhirnya dia harus menjadi pengemis untuk mencukupkan kehidupannya. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain, hanya meminta-minta. Tetapi apa yang membuat Bartimius bisa mengalami mujizat Tuhan? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana Bartimius itu tidak menyerah dengan keadaannya. Keadaannya boleh tidak baik, keadaannya boleh sulit, dia buta, tidak ada masa depan buat dia. Tetapi dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia ingin memiliki, saudaraku, keinginan untuk dia sembuh. Dia ingin sembuh suatu saat, dia ingin pulih. Supaya hidupnya tidak seperti ini lagi. Tidak menjadi pengemis, tapi dia memiliki masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Itu yang Bartimius lakukan. Dia tidak menyerah. Dia memiliki keinginan untuk bisa sembuh. Maka itu sekalipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Maka dia mencari informasi bagaimana supaya dia bisa sembuh. Ketika dia terus, saudaraku, tidak menyerah, dia memiliki keinginan untuk sembuh. Akhirnya dia mendengar sebuah kabar bahwa ada seorang yang bernama Yesus
yang melakukan begitu banyak mujizat, perbuatan yang ajaib, menyembuhkan orang sakit. Itu yang membuat akhirnya Bartimeus memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk mengenal Yesus. Barangkali dia tahu bahwa Yesus, dia mendengar bahwa Yesus adalah anak daripada seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin mengenal lebih lagi tentang Yesus. Itu yang membuat akhirnya dia memiliki iman yang kuat. Hingga dia berkata, suatu saat aku pasti akan jumpa dengan Yesus. Suatu saat aku pasti sembuh. Suatu saat aku pasti bisa melihat. Aku percaya suatu saat hidupku akan berubah. Aku akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Aku tidak akan jadi pengemis lagi. Hidupku akan berubah. Jadi yang membuat Bartimeus mengalami mujizat Tuhan, karena dia tidak menyerah. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal Yesus. Jadi hari ini di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti dalam hidup ini pasti ada masalah. Gak ada orang yang gak ada masalah, betul? Hanya orang yang sudah mati. Ketika orang yang sudah mati, dia tidak punya masalah. Coba Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang sudah mati, kita caci maki, kita tempiling, kita lakukan hal yang jelek sama dia, dia gak akan bereaksi apa-apa. Karena dia udah mati. Tapi selagi kita hidup, pasti ada masalah. Amin. Pasti ada masalah. Gak ada orang yang tidak ada masalah. Kadang-kadang banyak orang akhirnya hanya meratapi semua masalah-masalah yang dia alami. Dia mulai katakan, Tuhan gak adil. Tuhan di mana? Aku rajin ke gereja, aku melayani Tuhan, tetap ada masalah. Aku sakit, keluarga aku sakit, hidupku terpuruk, aku terlilit utang, dan segala macam hal. Akhirnya kita kehilangan pengharapan, kita mulai menyerah. Memang hidupku tuh sial. Memang nasibku tuh sial, gak seperti orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, kita mulai meratapi diri kita. Kita hanya menangisi, kita terus mengasihani diri kita. Kita gak mau keluar dari persoalan itu. Kita gak mau lagi bangkit. Saya ketemu seorang bapak. Dia berkata demikian, Tuhan itu gak adil. Saya mengasihi Tuhan, tapi usaha saya bangkrut. Saya kelilit utang. Istri saya selingkuh dan meninggalkan saya. Dan sekarang saya sakit. Mereka benar-benar mengecewakan saya, Pak. Saya katakan kepada Bapak ini, selama Bapak terus mengasihani diri Bapak tidak akan pernah bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pembelaan Tuhan. Bahkan Bapak tidak akan pernah melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Selama terus Bapak meratapi, mengasihani diri, menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan orang lain, Bapak gak mau bangkit. Bapak akan kehilangan semangat hidup. Bahkan dia berkata, mendingan saya mau bunuh diri. Saya bilang, bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, akan menambah masalah baru nanti. Bapak akan menderita selama-lamanya di neraka. Tapi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ketika Bapak tidak menyerah, bangkit dan percaya, Tuhan akan memulihkan. Dan ketika Bapak itu bangkit, dia mulai melangkah, dia mulai mempercayai Tuhan, dan dia tidak menyalahkan dirinya terus.
Dia belajar untuk mengampuni. Dia bangkit dan memiliki keinginan untuk dia boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Dan dia mulai mencoba lagi. Dia melakukan sesuatu yang baru. Dia melibatkan Tuhan. Dan Tuhan mulai memulihkan. Tuhan mulai memulihkan keadaannya, bisnisnya, kesehatannya. Dan dia udah melihat hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Seringkali dalam hidup ini kita menyerah. Kadang-kadang seperti tadi ketika Bartimeus berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud. Dan orang-orang mulai mengatakan, diam kamu. Dan kadang-kadang orang-orang sekitar kita bisa membuat iman kita lemah, mematikan semangat hidup kita. Seringkali orang-orang sekitar kita yang mulai mencela kita, meremehkan kita, bahkan mengatakan hal-hal yang buruk, kamu gak bisa sembuh, memang nasibmu itu sial, kamu gagal hidupmu. Saya ketemu seseorang, dia berkata demikian, setiap saya ketemu papa mama saya selalu bilang, kamu anak sial, kamu hidupmu selalu gagal. Dan dia kehilangan semangat hidup. Saya bilang, orang lain boleh merendahkan kamu, tapi di mata Tuhan kamu berharga dan mulia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini barangkali banyak orang merendahkan engkau, meremehkan engkau ketika engkau gagal. Ketika engkau terpuruk oleh merendahkan engkau, meremehkan engkau. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan, bahwa kau diciptakan istimewa sama, tidak ada bedanya dengan semua orang. Ketika engkau menyadari hari ini, maka engkau akan memiliki semangat hidup. Engkau akan memiliki pengharapan yang baru. Dan engkau akan melangkah. Dan saya percaya setiap langkah kita bersama Tuhan pasti ada mujizat. Amin. Sering percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini yang membuat seringkali kita kalah, kadang-kadang orang-orang sekitar kita, keadaan yang tidak baik. Saya pun mengalami hal yang sama pernah seperti itu. Ketika saya mengalami itu, suatu saat ketika istri saya sakit dan dokter katakan gak bisa sembuh, bahkan umurnya gak panjang. Gereja yang waktu itu Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, akhirnya ditutup, gak dapat izin. Dan itu mendadak sekali, semuanya betul-betul bertubi-tubi. Anak saya yang mengalami sakit, ekonomi saya terpuruk habis karena biaya pengobatan yang begitu luar biasa. Saya hari itu betul-betul saya merasa bahwa hidup saya benar-benar hancur. Seperti gak ada masa depan buat saya dan keluarga saya. Belum lagi orang ngomongin saya, mencela, hamba Tuhan yang gagal. Oh, banyak dosa pastor, maka itu dikutuk Tuhan dan segala macam. Itu yang seringkali kita hadapi, betul? Ketika kita terpuruk, kita gagal, seringkali kita juga berjumpa dengan banyak orang yang seperti itu. Yang bisanya cuma mencela, yang seharusnya membangkitkan semangat hidup kita, tapi kadang-kadang mematahkan semangat hidup kita, membuat kita kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, satu firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya. Firman Tuhan itu berkata demikian di kitab Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tuhan ingatkan saya untuk saya bangkit lagi. Tuhan mau saya bangkit lagi. Tuhan mau saya berjuang lagi menghadapi. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Amin. Banyak orang ingin menang dalam masalah tapi gak mau berjuang. Banyak orang tidak berani menghadapi masalah. Banyak orang menghindar dan lari dari masalah.
Maka itu kita tidak pernah melihat kemenangan perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Yang Tuhan mau hari ini, sebesar apapun masalah kita, kita harus hadapi. Amin. Kau lihat hidup kita, barangkali besar seperti Daud menghadapi Goliat. Apa yang membuat Daud bisa mengalami kemenangan? Yang pertama, dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah lebih besar daripada Goliat. Dan Tuhan yang dia sembah lebih berkuasa daripada Goliat. Maka waktu dia melangkah, dia maju, dan dia bisa mengalahkan si Goliat itu. Hari ini masalah kita barangkali besar banget. Tapi sebenarnya masalah itu menjadi besar karena kita yang membesar-besarkannya, betul? Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit untuk menyelesaikan persoalan kita. Yang membuat Tuhan sulit menolong kita karena kita membesar-besarkan masalah kita daripada kita membesarkan Tuhan. Betul kan? Mana Tuhan? Saat ini mana Tuhan pertolonganmu? Itu sama saja kita sedang meremehkan Tuhan. Maka itu tadi saya katakan, ketika saya menghadapi masalah besar, keadaan terpuruk, Tuhan ingatkan saya untuk saya bangkit lagi. Untuk berani melangkah, berjuang lagi, mencoba lagi, melakukan hal-hal yang baru yang Tuhan kasih. Dan saya benar-benar ketika saya benar-benar ada di dalam Tuhan, dan saya memiliki keinginan untuk bangkit, dan saya melibatkan Tuhan, disitulah akhirnya saya mengalami kekuatan. Tuhan kasih saya hikmat, jalan keluar untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan keluarga saya, khususnya dalam hal ekonomi. Yang saya sama lakukan cuma satu, seperti Bartimeus lakukan. Saya belajar seperti Bartimeus. Bartimeus belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam keadaan sulitnya, dia belajar untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya cuma tahu bahwa Yesus itu yang melakukan mujizat, tapi dia ingin mengenal lebih dalam siapa Yesus. Maka itu ketika dia berseru kepada Yesus, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Atau dengan kata lain, Bartimeus berkata bahwa Yesus sang Mesias, Yesus sang penyembuh, Yesus sang penyelamat, Yesus sang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa. Pengenalan Bartimeus itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Ketika Yesus lewat dan ada orang yang menyebut namanya dengan berbeda, menyebut namanya dan mengenal dia sebagai Mesias, sang penyelamat, penyembuh, Allah yang maha kuasa. Itu yang membuat Yesus akhirnya berhenti. Dia mencari suara itu dan dia memanggil Bartimeus. Jadi hari ini sesulit apapun keadaanmu, belajarlah untuk kenal Tuhan. Kadang-kadang di masa sulit inilah kita akhirnya dapat mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Amin. Kadang-kadang kenyamanan itu membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Kenyamanan itu seringkali membuat kita lupa bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita menyia-nyiakan waktu kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Kita berbuat dosa karena kita berpikir bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah menebus dosa kita di kayu salib. Maka itu sekali selamat, kita akan tetap selamat. Akhirnya kita berpikir, gak apa-apa berbuat dosa. Banyak orang berpikir demikian. Tapi saya mau katakan, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Amin. Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan juga mendisiplin anak-anaknya. Dia akan bertindak mengingatkan setiap anak-anaknya. Kadang-kadang masalah diizinkan untuk kita kembali lagi dengan Tuhan. Masalah mengingatkan kita untuk kita fokus lagi dengan Tuhan. Amin. Kita tidak lupa siapa sumber hidup kita.
Maka itu kadang-kadang tekanan, segala masalah yang kita hadapi, itu sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kita untuk kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Ketika saya menghadapi situasi yang sulit itu, semakin banyak waktu saya untuk saya duduk di kaki Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan. Di situ saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat masalah itu saya tahu bahwa Tuhan itu ada, real, nyata. Karena apa? Saya boleh ngalami namanya kurang saat itu, tapi saya nggak pernah kekurangan. Selalu ada saja Tuhan cukupkan. Bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya mau katakan Tuhan itu luar biasa. Bahkan Dia berikan saya jalan keluar. Saya nggak punya pengalaman untuk masak, bikin makanan. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. Coba, saya mulai coba untuk jualan makanan. Sepertinya, waduh, banyak orang katakan, waduh sekarang kok jualan ya. Saya jualan dari rumah ke rumah. Tapi ketika saya jualan, ketika saya nawarin makanan, saya cerita tentang Tuhan itu baik. Kalau saya nggak baik, tapi saya tahu bahwa Tuhan baik hari ini. Tuhan masih berikan saya kekuatan, kesempatan untuk bisa melakukan hal yang sederhana bagi keluarga saya. Saya jualan dari rumah ke rumah. Saya pinjam sebuah tempat di sebuah gereja, saya jualan di situ. Dulu saya khotbah, tapi hari itu saya jualan. Disitulah saya melihat siapa teman, siapa sahabat. Ketika kita terpuruk, kita baru tahu siapa sahabat itu. Amen. Kalau kita dalam keadaan baik, semua pingin jadi teman kita. Semua pasti akan mau ngaku bahwa, oh saya temannya dia, temannya dia. Tapi kita terpuruk gagal, gak ada orang yang mau mengakui. Dan itu saya alami. Ada orang sih yang katakan, shalom pastor, ada yang pura-pura lewat. Tapi gak apa-apa. Ada yang ngomongin segala macam. Saya belajar satu hal lewat proses itu. Saya belajar bahwa hidup itu bukan ditentukan apa kata orang. Tapi hidup saya ditentukan apa kata Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya menghadapi masalah, saya tahu ada kemuliaan yang besar akan saya terima. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu yang membuat saya tidak gentar, membuat saya terus maju. Saya terus merawat keluarga saya. Istri saya udah gak bisa melakukan aktivitas. Dia sakit, dia tergeletak di tempat tidur, kurus seperti tulang dibungkus kulit. Di situ Tuhan ajar saya juga untuk mempraktekkan firman Tuhan. Apakah saya benar-benar mengasihi istri saya ketika dalam keadaan baik? Barangkali dalam keadaan sehat, barangkali saya bilang I love you. Tapi ketika dia terpuruk, dia sakit. Orang kalau sakit pasti mengeluh, betul? Pasti dia katakan, aduh badanku sakit begini, kadang gak stabil. Saya mau katakan, saat itu ada alasan buat saya untuk meninggalkan dia. Tapi satu hal saya belajar hari itu, tentang belajar untuk mengasihi dan setia. Tuhan ingatkan saya bahwa kamu pernah berjanji di hadapanku, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sakit atau sehat, untuk kamu mengasihi istrimu. Di situ saya belajar untuk mempraktekkan firman itu, gak gampang. Saya harus merawat dia ketika dia gak bisa apa-apa. Saya harus tolong dia untuk mandiin, untuk buang air besar. Dan banyak hal yang saya harus lakukan, capek. Ketika dia sakit sampai hilang ingatan karena penyakit nyerang, dia gak bisa tidur. Dia gak mau saya tidur, saya capek. Kadang-kadang waktu di rumah sakit, dia ingin saya tetap untuk bangun karena dia susah tidur. Jadi saya cuma lihat di jendela, saya lihat mobil lewat, saya hitung. Sambil saya nangis, saya bilang, sampai kapan Tuhan? Capek.
Tapi Tuhan ajar saya untuk mengasihi. Maka itu mengasihi itu tidak mudah. Tetapi mengasihi itu jadi indah dan membahagiakan kalau kita mau praktekin. Amin. Saudara yakin itu? Dari saya mau belajar saat itu mengenal Tuhan lewat peristiwa yang saya alami. Saya mengenal Tuhan bahwa Allah itu mencukupkan kehidupan saya. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan keluarga saya. Setiap malam yang saya lakukan cuma saya membayangkan istri saya bisa jalan, istri saya bisa pulih, bisa sembuh. Itu yang saya lakukan. Karena saya tahu kalau dia bangun, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Hari lepas hari, bukan 1 hari 2 hari, tahun demi tahun saya lewati. Masa-masa sulit saya alami. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu selalu mencukupkannya. Dan saya tahu Tuhan pelihara. Ketika jualan gak laku, saya bawa pulang, kita makan satu keluarga. Jadi buat saya, penderitaan itu sebenarnya mendatangkan berkat dalam hidup saya. Berkat apa? Pengenalan saya akan Tuhan. Membuat saya bahwa Tuhan itu tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Dia selalu ada. Saya melihat Tuhan kasih kekuatan buat istri saya padahal sakitnya luar biasa dialami. Tapi dia bisa bertahan, menahan sakit. Dan dia selalu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dia cuma bisa nangis, Tuhan baik. Maka itu banyak lagu-lagu yang dia ciptakan ketika dia mengalami masa sulit sakit. Engkau alasanku hidup, dia katakan. Lagu-lagu yang lain, saya mau katakan itu karena dia tahu lewat penderitaan itu dia mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu alasan dia hidup. Tuhan itu penolong hidupku. Dia tulis begitu banyak lagu di dalam saat menderita. Kadang-kadang penderitaan itu membuat kita tahu mengenal Tuhan itu secara nyata, jelas. Maka itu Bartimius ini, dia mengenal Tuhan luar biasa. Orang lain taunya bahwa Yesus itu anak Yusuf. Tapi Bartimius beda. Dia mengenal Yesus adalah Sang Mesias, penyembuh, penolong, penyelamat. Di alam Maha Kuasa. Itu yang membuat Yesus berhenti. Dia gak tahan untuk menolong. Dan Yesus memanggil Bartimius dan bertanya, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Dia katakan, aku mau sembuh. Dan Yesus berkata, bahwa engkau saat ini, engkau mengalami keselamatan, kesembuhan. Saudara yang percaya, katakan amin. Jadi hari ini jangan nyerah apapun keadaan saudara. Rumah tanggamu sedang goyah, suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, ataupun anak-anakmu sedang kacau. Barangkali keadaan ekonomimu, barangkali saat ini sedang mengalami kesulitan, kau terpuruk, terlilit hutang piutang. Kita bisa salah saudaraku. Kita bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah menghukum anak-anaknya. Ketika kita datang, kita minta ampun, belas kasihannya nyata atas hidup kita. Dia akan memulihkan kita. Manusia boleh berkata bahwa kita ini dihukum Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah sekejam orang yang katakan. Tuhan gak mungkin ketika kita salah kamu kena kanker. Ketika kita salah, kamu bangkrut. Tuhan gak sekejam itu. Itu yang membuat kadang-kadang kita salah membayangkan tentang pribadi Tuhan itu. Karena apa kata orang? Hiduplah kata firman Tuhan. Lihat perempuan yang berdosa, yang berzina. Yesus gak hukum. Dia cuma bilang, jangan berbuat dosa lagi. Betul? Hari ini Tuhan tuh sayang sama kita. Ketika saya mengalami masa-masa terburuk, jujur saya sulit sekali. Saya harus benar-benar menjaga istri saya. Kadang-kadang capek, saudaraku. Di situ saya belajar tentang bagaimana mempraktekkan kasih. Dan saya lewati hari demi hari. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan capek, harus jualan,
pulang rawat istri, apalagi waktu dia hilang ingatan karena penyakitnya. Dia ngomong sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, saya tahu dia juga sedih dengan keadaannya. Tetapi saya selalu bilang, jangan nyerah. Saya bilang sama anak-anak saya, jangan nyerah. Sampai anak-anak saya untuk lanjutin sekolah aja sulit, gak bisa. Masa-masa sulit saya harus hadapi. Gak ada gereja. Saya datang ke sebuah ibadah di gereja lain. Saya diumpamakan orang-orang yang gagal. Hati saya hancur. Tapi Tuhan cuma bilang begini, orang kan bisa salah nganggap kamu. Orang bisa salah. Orang bisa salah menilai. Tapi aku gak pernah salah nilai kamu. Tuhan bilang gitu, saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah nyerah. Kita barangkali ngalami kegagalan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kesehatan kita. Tapi percayalah bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Yang Tuhan mau ketika Bartimeus dipanggil oleh Yesus untuk berjumpa dengan Yesus, dia tanggalkan jubah. Jubah itu berbicara tentang dosa, tentang masa lalu yang tidak baik. Meninggalkan semua ketakutan, kekhawatirannya. Dia maju menjumpai Yesus. Hari ini tinggalkan dosa yang selalu membelenggu saudara. Tinggalkan semua ikatan-ikatan dosa yang membelenggu. Ketika kita tinggalkan semua, kita jumpai Tuhan. Tuhan akan memulihkan, dia lakukan mujizat. Hari ini dia tanya sama kita, apa yang Tuhan inginkan untuk Tuhan menolong saudara. Hari ini Tuhan sedang tanya loh, seperti firman-Nya. Tuhan tanya sama kita, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan buat kamu. Inilah saatnya saudara menjawab, Tuhan aku mau kau sembuhkan aku. Aku mau kau pulihkan aku Tuhan. Aku ingin alami mujizat. Aku ingin mengalami pertolongan. Ketika saudara percaya, mujizat itu akan terjadi. Dan ketika Tuhan menanyakan hal yang serupa dalam hidup saya, setiap kali saya berdoa, apa yang engkau inginkan David? Saya bilang, aku ingin istriku sembuh. Kehidupanku pulih Tuhan, ekonomi pulih. Anak-anakku bisa melanjutkan sekolah, punya masa depan Tuhan. Jujur hari itu yang saya dapat berkat yang luar biasa. Anak-anak saya seringkali malu. Saya ingat anak saya pulang gereja, dia bilang, Dad, orang tanya, kenapa kamu gak sekolah? Saya hancur sebagai orang tua. Tapi saya ingat suatu saat anak-anak saya dan istri saya, kita lagi kumpul dalam sebuah ibadah. Saya ingat sekali, anak saya bilang gini, karena Daddy Mom kuat, aku kuat. Hari itu saya belajar banyak. Anak tidak pernah belajar dari apa kata orang tuanya lebih banyak, tapi dari apa yang orang tuanya lakukan. Ketika kita kuat, kita semangat, kita mau berjuang, hidup kita semakin benar, anak-anak kita akan melihat. Banyak kita selalu berkhotbah sama anak-anak kita, tetapi kita gak pernah lakukan itu firman. Tapi ketika saya belajar sama Israel untuk melakukan, untuk setia sama Tuhan, akhir tiba saatnya Tuhan menyembuhkan istri saya. Dokter boleh katakan tidak mungkin sembuh. Dokter boleh mengatakan pada saat ditemukan penyakit, gak akan sampai tahun itu istri saya bisa hidup. Tetapi dokter boleh katakan, karena dia mengatakan sesuai dengan perkiraan dia secara medis, tidak salah. Tetapi saya mempercayai bahwa Tuhan saya lebih besar. Dia yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Saya percaya Tuhan yang memperpanjang umur setiap kita. Kalau kita percaya, Tuhan sanggup banget. Dan itu dibuktikan, istri saya sembuh. Dia sembuh. Bahkan dokter pun kaget. Anak-anak saya bisa melanjutkan sekolah. Dan mereka ada di luar negeri. Saya mau katakan bukan karena saya hebat, tapi karena Yesus itu hebat. Ketika kita datang kepada orang yang hebat yang kita bisa andalkan,
Dia akan menjamin hidup kita. Dia akan menolong kita. Dialah Tuhan yang hebat. Hari ini berhenti untuk terus mengasihani diri. Mulai fokus dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saya melihat setiap langkah saya setiap hari ada hal-hal yang hebat. Ada hal yang baru yang Tuhan lakukan. Perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan. Saya lihat bagaimana kesehatan istri saya mulai membaik. Keadaan ekonomi saya mulai membaik. Saya bisa mencukupkan keluarga saya. Saya mau katakan hari ketika kita tidak menyerah, kita percaya kepada firman-Nya, maka itu firman Tuhan berkata, saudaraku, firman-Nya berkata, dikatakan di Mazmur 119, 105-106, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi hari ini firman Tuhan itu yang menerangi jalan kita. Jalan boleh gelap, seperti nggak ada jalan. Tapi ketika kita ada di dalam firman Tuhan, engkau akan melihat, wah ada jalan keluar. Ada jalan-jalan yang Tuhan sedang bukakan. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu mencukupkan kehidupan saya dan keluarga saya. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini saya yakin, sekalipun tetap ada badai yang saya hadapi saat ini, tetapi kenangan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, itu yang Tuhan selalu ingatkan. Kalau aku pernah lakukan dulu David buat kamu hal-hal ini, kenapa kamu gak percaya? Itu membuat saya semakin teguh bahwa Tuhan sanggup mencukupkan, memenuhi kehidupan keluarga saya dan hidup saya, bahkan gerejanya. Saya yakin sekali bahwa gereja Tuhan di lantai 36 pasti akan Tuhan siapkan. Sekalipun secara manusia, waduh, mana mungkin untuk persiapan semua biayanya besar. Jujur secara manusia ada rasa takut, khawatir. Karena ratusan juta yang kami harus keluarkan untuk biaya-biaya semua. Tetapi saya ingat sekali ketika semua tim pengembalaan, semua orang-orang yang melayani sepakat berdoa. Saya merasa banget bahwa di situ Tuhan benar mengangkat beban itu. Dia berikan saya kelegaan karena ada saudara seiman yang mau bersama-sama menanggung dan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi hari ini ketika engkau datang dengan dengan persoalanmu, dengan masalahmu, ketika engkau datang dan engkau ingin didoakan, ketika kita ada bersama-sama di tempat ini untuk bisa menguatkan, saling mendoakan, ketika kita sepakat, disitulah kita akan lihat mujizat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada perkara yang terlalu sulit. Kalau Bartimius Tuhan bisa tolong, Tuhan sembuhkan. Tuhan ubah hidupnya, masa depannya, keadaannya. Saya percaya Tuhan yang kita sembah saat ini pun sanggup melakukan. Ketika engkau mau bangkit, percaya Dia akan lakukan mujizat. Saudara yang rindu mengalami mujizat Tuhan malam saat ini, angkat tanganmu dulu. Tuhan sayang kita semua. Tuhan gak pernah tinggalin kita semua, saudara. Dia sayang kita semuanya. Saat ini Dia cuma mau tanya, apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat buat engkau? Aku gak pernah tinggalin engkau. Tuhan katakan, aku gak pernah tinggalin kamu. Tuhan sayang setiap kita. Kadang-kadang keadaan yang sulit membuat kita meninggalkan Dia. Kembali sama Tuhan. Saat ini Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib, mujizat yang akan Dia lakukan. Ketika engkau merindukan itu dan kau ingin alami, saya undang saudara bangkit berdiri, saudara maju ke depan. Kami mau berdoa.
Amin. Amin. Silakan Kami duduk percaya, Bapak Ibu Tuhan. Saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, biar itu boleh termeterai dalam hidup kita. Dan kita memeliharanya. Maka firman Tuhan berkata, orang yang mendengar dan memelihara firman-Nya, dia akan hidup dalam kebahagiaan. Jadi mulailah terus untuk punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Maka kau akan alami kuasa, kasih, dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sedang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya untuk kita memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Ada barcode juga nanti, Bapak Ibu Saudara bisa scan. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan memberikan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk beri yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, lambaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah di ujung daripada ibadah pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Bagaimana Tuhan hadir melawat, menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Dan saat ini sebentar kami akan kembali ke tempat kami. Tapi kami percaya berkat Tuhan itu akan selalu ada menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami percaya Kau akan memberkati setiap umat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.